Alhamdulillah di Batang ini tidak turun hujan. Dua jalur angker ini guys. Selamat jalan Batang. Tuh ya. Selamat pagi teman-teman, apa kabar nih? Nah, ini sedikit kita review hotelnya ya di Tegal. Ini Bang Plat dapat hotel di harga 101.000 ya, murah ya, di aplikasi Agoda. 101.000 ya, 100.000 lah. Hotelnya seperti ini aja ya, kasurnya besar, lalu ada toilet di sini ya, ada pintunya nih dari kaca, ada exhaust, ada shower, water heater ya, ada air panasnya, dan toilet duduk. Seperti ini aja ya harganya. Ada kaca juga di ujung, lalu ada colokannya banyak ya, tuh ada di ujung satu, lalu di ujung sana juga satu, di ujung sini juga satu, jadi banyak colokannya. Ada TV juga, meja, kursi, lalu ada AC pastinya ya. Ya, seperti ini aja loh review hotel ini ya. Ini di sini cuma dapat handuk ya, handuk untuk mandi, tapi tidak dapat selimut. Kebetulan Bang Plat bawa selimut sendiri. Ini sebenarnya bukan selimut, seperti spray ya, spray di rumah. Bang Plat bawa sengaja jaga-jaga, takutnya ya seperti ini, ada hotel yang tidak menyediakan selimut. Jadi karena ini tipis ya, spray bahannya tipis, jadi bisa dibawa. Dan ini Bang Plat hanya menggunakan satu tas aja. Kembali kita siap-siap dulu guys, nanti kita lanjut lagi, oke? Ya guys, setelah selesai berkemas, kita lanjutkan perjalanan. Sekarang jam 8 kurang. Parkirnya seperti ini di Hugo Suite Family ya, Hugo Suite Family, pas di ini ya, di dekat Polresta Tegal. Kita ke kiri aja guys. Jam 8 pagi ini sudah mulai macet. Tadi sebenarnya bangunnya jam 1 malam. Bangunnya jam 1 malam, cuma karena nggak bisa tidur lagi. Jadi pas jam 1 malam di depan itu ada tukang yang jualan pecel ayam, celele, nasi uduk. Ya sudah, makan di sana malam. Jadi nggak sarapan lagi pagi ini. Belum tidur lagi nih ya, dari jam 1 malam belum tidur lagi guys. Tadi mau berangkat jam 6, tapi jam 6 hujan deras.
Mudah-mudahan berangkat ini nggak hujan lagi ya guys. Ya touring-touring santai aja kalau hujan-hujan seperti ini, nggak harus ngebut kejar waktu gitu. Kita langsung let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selamat sampai di tujuan. Amin Allahumma amin. Ya kita cepet-cepet aja ya meninggalkan kota Tegal, lalu kembali ke jalur Pantura menuju ke Pemalang, sorry guys, Pemalang, lalu ke Pekalongan, Kendal dan Semarang ya. Terus kita melintasi jalur Pantura karena ini juga awannya sudah hitam sekali ya, pekat, dan sudah mulai gerimis-gerimis manja juga ini ya. Kita tetap let's go, tetap hati-hati guys karena jalanan licin ya. Alhamdulillah ini kalau motornya saya ini bannya masih baru ya, karena jarang dipakai juga ini kan, jarang digunakan si Ronin ini, jadi masih aman ya, bannya masih tebal. Jalurnya seperti ini aja di Tegal menuju Pemalang ini. Lurus pol ya. Jalurnya juga masih bagus ya, jarang yang jelek seperti di kemarin ya, kita melintasi Karawang ya, Kelari itu sampai ke daerah Cirebon, waduh amburadul jalurnya. Jadi untuk teman-teman yang berencana mudik tahun ini ya, dihimbau jangan melintasi Pantura karena jalurnya hancur parah, banyak lubang ya, apalagi malam itu tidak terlihat lubang-lubangnya, jadi sebaiknya dihindari lah. Ini di Pemalang ada kontraflow guys, mungkin banjir ya kemarin, jadi tanahnya naik ke atas, apa sedang ada perbaikan ya jalan. Oh ini ada pengecoran jalan ya tuh di Pemalang ya, seperti inilah harusnya ya, dicor gitu biar aman jalan kita sebagai pengguna jalan ya. Negara harus hadir gitu kan, jangan tidak hadir. Waduh tuh lihat jalannya udah seperti laut guys, berombak. Lubangnya besar-besar ya, soalnya tonasenya besar-besar di sini kan, tonasenya besar-besar, lalu jalanan juga aspal, jadi tidak kuat aspal ini menahan beban-beban para transformers ini ya. Tetap kita diarahkan untuk kontraflow karena memang setahu Bang Flat itu di Pemalang ini jalanannya rusak parah ya dari dulu. Waktu Bang Flat suka touring ke Surabaya, ke Malang ya, memang jalan di Pemalang ini memang rusak. Ya ini kan jelas ya jalan nasional nih, ada garis kuningnya nih. Jadi pemerintah pusat juga seharusnya terjun gitu ya. Nah sudah kontraflow-nya sudah, mudah-mudahan di depan juga masih ini ya, masih aman lah dilewati. Tuh hujannya makin deras.
Selamat datang di Kabupaten Pemalang. Hujan guys. Nggak pakai jas hujan tuh ya. Sekarang jam 8.42 ya, 1 jam lah ya dari Cirebon. Dari Tegal ke Kabupaten Pemalang. Ya nggak 1 jam sih, tadi jam 8 ya. Jam 8 jalan. Berarti cuma 40 menit. Cuma ini Kabupaten Pemalang jalannya juga amburadul nih guys. Tuh ya. Hati-hati ya. Banyak lubang, apalagi banyak air nih ya tuh. Waduh, di sebelah kanan jalurnya parah guys. Banyak lubang. Kita ambil kiri aja deh. Jalur kanannya parah ini. Sepanjang perjalanan hujan guys. Parah ya, hujan ini. Ini depan motor apa ya? Seperti Adventure. Warnanya biru ya, biru muda. Apa CF Moto ya, CF Moto 450 itu. Soalnya banyak sekarang motor-motor Cina guys yang sudah berkeliaran di jalanan Indonesia ya, motor-motor Cina. Iya, di samping harganya murah, kualitasnya sudah bagus mereka ya. Sekarang sudah tidak seperti zaman bahula, zaman dulu. Kalau zaman dulu kan ya kualitasnya seadanya. Pekalongan Semarang lurus. Oke. Bang Flat tidak menggunakan GPS ini ya, karena hujan dan kita hanya melintasi jalur Pantura, jadi ya lurus saja ya kan, nggak perlu pakai GPS. Sepertinya iya CF Moto ini warna biru sih. Coba kita kejar. Apakah bisa kita kejar? Oke. Bisa guys. Walaupun 450 dia, cc-nya besar, tapi tenaga si Ronin juga nggak kalah ya kan. Walaupun sudah tua ya, motor ini sudah tua nih guys. Si Ronin ini sudah 9 tahun bersama saya ya. Saya beli tahun 2017 ya, sekarang tahun 2025 ya, berarti 2026 ya, sekitar 9 tahun ya saya beli motor ini. Walaupun sudah tua, tapi tenaganya masih lumayan, masih enak digunakan. Duh, lap dulu hujan. Kita lewat aja, cepet-cepet aja di Pemalang menuju ke Pekalongan. Ya, selamat jalan Kabupaten Pemalang. Kabupaten Pemalang sudah lewat. Kita sekarang masuk Kabupaten Pekalongan ya. Aduh, hancur jalannya Pekalongannya. Masih hujan. Tetap gaspol aja lah ya, kita hujan-hujanan. Macet guys. Ternyata ada konstruksi nih ya, tuh ditinggikan ini ya. Ini sekitar 40 ya, 40 cm ini betonnya. Jadi akan lebih tinggi nih jalanan nanti daripada mall-mall pertokoan seperti ini. Ya tapi bagus sih ya. Ada ini, ada kesadaran dari pemerintah untuk membuat jalan lebih baik ya, melayani masyarakat banyak.
Karena jika tidak ditinggikan ya banjir resikonya seperti ini terus. Pekalongan ini kan terkenal banjirnya juga kan. Jadi ya mau tidak mau harus ditinggikan jalannya dan dibeton. Karena yang lewat jalur Pantura ini ya kebanyakan kendaraan bertona sebesar nih. Ya karena hujannya terus membesar, kita rehat dulu sebatang dulu ini sambil ngopi-ngopi santai. Masih di kota Pekalongan. Sekarang jam 9.28. Hujannya terus ini guys, sepanjang jalan dari Tegal. Ya walaupun basah nggak apa-apa lah. Tapi ya kita harus menepi juga, istirahat kan. Jalan dari jam 8 pagi sampai jam setengah 10. Udah 2 jam, jadi harus water break dulu ini. Ya oke guys, kita lanjutkan ya perjalanan menggunakan intercom sekarang karena hujan ya, takut konslet. Sekarang jam 10, kita istirahat setengah jam di pinggir jalan, masih di kota Pekalongan ini. Kita gaskan lagi ya menuju ke Batang, lalu ke Kendal dan Semarang. Ada perbaikan ini ya di Pekalongan, perbaikan jalan di jembatan mungkin ini ya. Jembatan perbatasan Pekalongan Batang. Tuh. Ada beko soalnya dan mesin giling gitu ya yang kecil, mungkin di aspal gitu, yang bolong-bolong di sungainya. Banyak lubang musim hujan guys di Pulau Jawa, jadi banyak hujan, jalannya nggak kuat aspalnya, banyak lubang ini, harus hati-hati kita juga. Memasuki Kabupaten Batang, lewat aja gitu ya. Buat teman-teman yang rumahnya di Kabupaten Batang, sama-sama kita izin melintas ini. Yang kangen kampung halaman, pulang kampung virtual. Mudiknya 2 bulan lagi guys, harap bersabar ya. Ya, lebaran ini masih 2 bulan ke depan, jadi mohon bersabar. Jalanan juga rusak itu di Pulau Jawa ya, banyak yang rusak, khususnya Pantura ini, jalur Pantura. Kita let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selamat sampai di tujuan. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah di Batang ini tidak turun hujan ya. Cerah sih. Ada sedikit sinar mataharinya guys. Mudah-mudahan sih nggak hujan ya. Sampai ke Semarang jadi aman di jalanan. Mohon maaf ini kalau suaranya agak kurang bagus ya, karena intercomnya mungkin kurang bagus ya, kurang mahal. Kalau mahal pasti bagus suaranya ya, karena kurang mahal ya, jadi suaranya agak jelek. Mungkin nanti Bang Plat akan cari caranya supaya tidak terlalu cempreng dan tidak terlalu nggak enak didengarnya ya. Itu di depan kita pegunungan Dieng guys ya.
Jadi Batang ini tembus ke Dieng, ya, tembus ke Magelang, banyak tembusnya, ya. Tembus ke Semarang juga, tembus ke Jogja juga melalui Dieng ini. Ini pengaspalan baru lagi mungkin. Jalannya di aspal. Ya, di depan ini pegunungan yang mengarah ke Dieng. Bisa lihat nih siluetnya indah. Apalagi cerah ini ya, sehabis hujan. Keren. Cuma sayang hari ini saya tidak melalui Dieng, terus sampai ke Gresik. Mudah-mudahan kalau kuat. Kita memasuki kawasan Alas Roban ini. Ada juga yang bilang ini bukan Alas Roban, Bang. Ya sebenarnya ini Alas Roban, jelas. Ini desanya juga Roban Timur, gitu ya. Berarti kan Alas Roban. Desanya aja Roban Timur. Ini Alas Roban itu luas, guys. Mulai dari tadi ya, tanjakan yang di Batang itu sampai ke turunan jalur Alas Roban itu ya Alas Roban. Kalau ada yang ngomong bukan ya aneh juga, berarti nggak tahu dia. Taunya Alas Roban itu yang di bawah, yang jalur ada 3 itu mungkin ya. Taunya di sana Alas Roban. Sebenarnya ini ya udah masuk Alas Roban, hutan Alas Roban. Alas itu kan hutan bahasa Jawa. Jalanan menanjak. Tetap kita gas terus. Sini masih ramai ya, guys. Ramai yang warung-warung ini ya. Penjual-penjual Indomie atau warung nasi, gitu ya. Warung es kelapa muda. Nah, ini kanan ini kalau nggak salah ke arah Kembang Langit ini ya, apa ke Pecalungan. Nah ini yang mau ke Tanjakan Kerakalan itu ya, ke kanan sana. Ke Tanjakan Kerakalan Dieng via jalur Bawang, namanya Kampung Bawang. Sana ke Dieng, tapi Bang Plat masih terus ke Bali karena tujuan utamanya Bali, jadi kita harus lurus terus. Tumben ini Alas Roban macet, guys. Ada apa sih? Tumben, biasanya jarang macet di sini. Sampai saya masuk ke jalur pinggir nih. Saking macetnya. Ada apakah di depan? Tuh ya, macetnya parah. Kanan kiri apa kiri aja? Sampai 4 jalur ke sana tuh. Ya, mungkin ada apa ini? Macet, guys. Sampai dibikin 4 jalur.
Ditutup mungkin jalan ya guys. Tuh. Jalan nggak bisa ke sana ya. Suruh ke kanan semua ini. Kita gaskan. Ada mobil ditabrak gitu. Segera ditabrak guys. Kecelakaan seperti ini ya. Tuh. Sepertinya kecelakaan ini di depan Alfamart. Kontainer guys. Kontainer. Tuh. Kontainer dan apa ini? Dua sepertinya ya. Apa tiga dengan Sigra tadi? Tuh. Kontainernya ini. Dua kontainernya. Tuh. Habis depannya ya. Ringsek. Pantas nggak bisa jalan. Melintang itu. Tuh. Ya nggak bisa jalan melintang. Banyak orang pada nonton ini. Anak-anak sekolah. Melintang di jalan jadi nggak bisa ini dia nggak bisa lewat. Ya, alhamdulillah sudah sampai Pekalongan. Alas Roban, Batang. Istirahat dulu. Makan mie, Indomie sama ini nih. Es kelapa mudanya. Mantap. Kayak ingus ini, guys. Tuh. Wajib makan dulu. Biasa habis istirahat dan sholat Jumat dulu. Di sana seberang ini ada masjid. Kita sholat Jumat dulu, taruh motor sambil nitip ngecas HP, ngecas action cam. Ini pos polisi ya. Kita lanjut perjalanan. Kita lewat jalur lama ini ya guys. Bawah ini jalur baru ya. Kita coba lewat jalur lama ini. Ada apa aja di jalur lama? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin, Allahumma amin. Gaskan. Jalur lama seperti ini ya, agak landai. Kalau di jalur baru yang tadi ke bawah agak curam. Jalur yang ketiga juga yang jalan baru curam juga ya. Tuh, jalur yang ketiga di sana, sebelah sana itu lebih curam lagi. Ini jalur pertama, ini jalur paling lama. Jalur angker ini guys. Angker karena ya ini banyak bajing loncatnya kalau zaman dulu ya. Bukan angker karena ada hantu, ada jin, enggak. Karena banyak bajing loncat, dibilangnya jalur angker, jalur rawan begal zaman dulu.
turun dari arah Seroban menuju Waleri, Kendal, lalu Semarang. Mudah-mudahan tidak hujan. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Secret start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my Selamat jalan Batam. Iya, dan ada jembatan tol. Getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the Kalau jalan tol, things you kalau jalan tol never itu show. indah, itu banyak perbukitan. There are the Selamat datang di things I Kendal. want to know. Secret start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Lewat kiri aja, Here we go, lewat lurus, jauh lagi. turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there to the heights. Whoa, this life is all we own. Whoa, I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going on. Kita sudah sampai di kota Kendal ini. Izin melintas aja. Nggak lama-lama kita di Kendal. Ini alun-alun. Alun-alun Kendal. Biasanya di sini kantor-kantor pemerintahan ya. Kejari Kendal. Sekarang jam 1 kurang 1 jam ya. Tadi kan kita berangkat dari Alas Roban itu jam 12.25 ya, setengah 1 lah. Setengah 1. Sekarang jam 1 kurang ya, 1 jam lah dari Alas Roban sampai Batang. Batang, Kendal, sorry guys. Ngabers guys. Ada ngabers. Ini sebelah kiri ini kawasan industri Kendal ya. Kawasan industri Kendal. Oh iya. Berarti sebentar lagi kita akan sampai di Semarang. Oh itu Gunung Unggaran tuh ya. Gunung Unggaran apa bukan itu ya? Sepertinya sih Gunung Unggaran itu. Cantik kalau cerah ya. Alhamdulillah nggak hujan ini di Semarang. Kita gaspol terus ya. Mudah-mudahan nggak hujan, nggak banjir.
ini keren ya. Dari Kendal ini kita bisa lihat Gunung Unggaran itu ya. Gunung Unggaran, terus di depan kita tuh ya, itu sepertinya Gunung Merbabu ya. Ada dua tuh. Di sana satu lagi tuh. Sepertinya satu lagi Gunung Sumbing gitu. Jadi kita bisa melihat tuh ya, Unggaran, Merbabu, Sumbing. 3 gunung sekaligus. Keren ya. Cuacanya lagi cerah ini, beneran. Ya, selamat jalan Kendal. Kita sekarang memasuki Semarang ini ya, kota Semarang. Sana masuk tol. Tol di Jawa ini pasti indah ya, banyak melintasi perbukitan itu, keren. Kita sudah memasuki kota Semarang ini ya. Sekarang jam 1. Kita terus langsung aja ya, numpang lewat aja jam 1 siang. Nggak lama-lama kita di Semarang, tancap terus. Yuk, kita sudah di Bandara Ahmad Yani ini ya. Sebelah kiri ini Bandara Ahmad Yani, sebelah kanan sana ke Kelenteng Sampokong. Kita kesini aja, nggak lewat kota Semarang guys. Kalau lewat kota Semarang ke sana ya, Jalan Jenderal Sudirman. Kita lewat pinggir aja lah. Mudah-mudahan sih jalannya nggak rusak parah, nggak banjir ya. Mudah-mudahan. Kalau lurus tadi Jalan Jenderal Sudirman ke kota Semarang, ke Simpang 5 lagi. Ini jalur lama aja, kita numpang lewat langsung ke arah pelabuhan Tanjung Mas. Mudah-mudahan sih motor bisa lewat. Ini pergudangan ini ya, pergudangan peti kemas ini di Tanjung Mas. Kalau di Jakarta kan Tanjung Priuk, kalau di Semarang ini Tanjung Mas. Kalau di Surabaya Tanjung Perak. Mudah-mudahan sih nggak banjir ya. Tapi ini air-air rob sudah mulai naikin. Kita naik flyover ini ke arah Kaligawe ya, yang biasa banjir daerah Kaligawe. Mudah-mudahan sih nggak banjir ya. Tol ke kanan, Demak, Surabaya kiri. Udah, kita nggak lewat kotanya Semarang ya, jadi kita langsung melintas, memotong. Tuh, kalau dari kota Semarang dari sana guys, ya dari terowongan itu. Biasanya di situ juga banjir. Alhamdulillah kita sudah melewati biang kemacetan dan tidak banjir juga. Cuma jalannya aja jelek, sedang ada perbaikan jalan, jadi dibuka tutup jalannya guys. Kita terus ini ya, masih berada di Demak menuju ke Kudus. Set di depan ya. Selamat datang di Demak, Kota Wali. Kota Wali ini guys, jangan macam-macam kamu. Nah ini biasanya ini juga airnya naik nih guys.
air di sini nih. Tuh, ya. Biasanya kita naik tuh ke trotoar di situ tuh. Motor-motor ya. Tapi hari ini tumben nih. Airnya belum naik. Ini air laut, guys. Air rob. Biasanya kita kalau motor itu kalau airnya sedang tinggi di jalan ini, kita naik ke trotoar di sebelah itu ya. Ada lewat situ. Kita rehat dulu di Indomaret nih, setengah jam atau 1 jam lah ya. Sekarang jam 2 siang, pas jam 2 siang. Biasa rehat dulu guys, minum yang segar-segar dulu ini sambil sebat-sebat. Masih di daerah Demak, jalur lingkar luarnya Demak yang mengarah ke Kudus. Ya oke guys, kita lanjut perjalanan. Kotor lagi nih si Ronin, mau nyuci takut hujan. Duh. Sekarang jam 2.46, hampir jam 3, masih di Demak. Santai dulu di Indomaret. Cuaca sih terang ini ya, lumayan. Kita gaskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selamat sampai di tujuan. Amin, Allahumma amin. Oh ini bensinnya udah habis ini, kedut-kedutan indikatornya, harus segera isi. Ntar kita cari SPBU di depan. Nah ini nih SPBU Pertamax mana? Oh ini Pertamax. Ya oke guys, kita isi Pertamax 130 10,5 liter. Barnya udah full lagi. Yuk kita jalan lagi. Bismillah, gaskan. Sepertinya di depan kita itu Gunung Muria ya. Gunung Muria Kudus. Makamnya Sunan Muria di gunung itu sih ya, katanya. Nggak tahu bener, nggak tahu bohong. Katanya makam Sunan Muria ada di atas Gunung Muria ini, makanya namanya Gunung Muria. Ya kita sedang berada di Kudus ini ya. Izin melintas aja, nggak lama-lama. Jalanan jelek, tapi ada
sebagian yang dikerjakan ya. Tuh di depan itu ada gunungnya, Gunung Muria. Nantilah insya Allah kalau ada waktu lagi, Bang Plat juga mau ke sana ya. Bubaran pabrik ini guys di Kudus. Tah, AWW ya, arek mual ya, banyak AWW. Kudus ini ya, kota tembakau ya, markasnya Jarum. Markasnya Jarum Super, Jarum Coklat ya, di Kudus ya. PT Jarum lah, markas besarnya di Kudus ini. Kalau gudang garam di Kediri ya, gudang garam di Kediri. Lalu kalau Bentul ya, Bentul itu di Malang kalau nggak salah, pusatnya di Malang, PT Bentul itu. Sampurna juga sama sepertinya di Kediri ya, Sampurna. Sudah berada di Pati ya. Ini lingkar luarnya Pati. Kita nggak melintasi kota Patinya ya. Cepet-cepet aja kita di sini ya. Sekarang jam 3.42, hampir jam 4 sore guys. Cuacanya, awannya sudah mulai hitam di depan. Mudah-mudahan tidak turun hujan dulu. Padi sudah mulai menghijau guys ya. Tanaman padinya sudah banyak yang dewasa ini. Tinggal berbuahnya aja ini. Berbuah dan panen. Sudah dewasa ini, hijau, besar-besar ya, tinggi-tinggi. Sebagian sudah ada yang berbuah itu di sebelah kanan. Sudah ada kuning-kuningnya ya. Indah banget ya, terasering. Ini padinya nih, rice field. Ada rumah di tengah sawah seperti ini ya. Satu doang dia, mantep. Ini pohonnya unik ya, bisa begini sendiri ya tuh. Bisa saling merapat ya, saling menjabat tangan ya, saling menyambut tuh. Ya, pada miring guys tuh ya. Nggak diapa-apain ini. Tuh. Pada miring, pada seperti menyambut satu sama lain. Unik juga ya, kadang kalau di jalan itu. Tuh ya, pada miring-miring aja tuh. Yang dari kiri menyambut, mengulurkan tangannya ke kanan ya. Yang dari kanan mengulurkan tangannya ke kiri ya, mereka saling menyambut ya. Cakep jadinya ya, jadi indah gitu. Seolah-olah saling menyapa mereka. Waduh, banyak lubang guys di sini. Wah, banjir sepertinya. Tuh ya, bekas sawahnya bekas banjir sebelah kanan. Tuh, anginnya besar. Kencang anginnya guys. Pelabuhan Jepara ke kiri, Pelabuhan Tayu ke kiri. Ini ujungnya Pati ya guys. Tuh ada Jarum, Tugu Jarum Juwana. Berarti masuk kabupaten apa masih daerah ya? Mungkin daerah aja sih Juwana. Masuknya masih Pati kabupatennya ya, pemerintahannya. Mungkin desanya Juwana ya. Kita memasuki Pati Juwana jam 4. Duh, ini mobil mau kemana ya?
Kita ke kiri, dia ke kiri. Kita ke kanan, dia ke kanan, nutup jalan. Kan aneh mobil. Dia lihat spion apa enggak sih sebenarnya mereka ya, orang-orang ini. Tuh ya, sepertinya pada nggak lihat spion guys, mereka ini lihatnya ke depan aja, seperti kuda ya, atau kerbau yang ditutup matanya itu. Lihatnya ke depan terus jadinya kan, tidak melihat ke kanan, kiri, belakang gitu. Selamat jalan Kabupaten Pati. Oke, satu kabupaten lagi kita akan langsung memasuki tanah Jawa Timur. Ini masih Jawa Tengah ya. Pati kita sudah lewat. Di depan biasanya ada apa, monumen selamat datang Rembang, tapi belum kelihatan ini, tumben. Belah mana ya? Oh ini mungkin ya Tugu perbatasannya ini. Masjid ini, Koramil Masjid. Sudah semakin sore semakin macet guys. Banyak ini ya ziarah Wali Songo, bis-bis ini tuh cuan terus guys. Pondok pesantren Wali Songo. Dari tadi ada kali 30 bis, Bang Flat hitungin ya, 30 apa 40 mungkin lebih ya. Cuan terus itu, duit terus guys. Kalau 40 bis, 50 bis ya, wah itu ya. Tuh mau ziarah wali, wah, cari uangnya bisa aja ya. Kalau di Jawa Barat udah nggak bisa, sama Pak Deddy Mulyadi ya, KDM nggak boleh ada seperti ini gitu ya. Tuh di Jawa Barat nggak bisa tuh, bisnya tuh banyak tuh ya. Kalau di Jawa Barat udah nggak bisa, udah nggak bergerak lah bisnis seperti ini. Makanya kering Jawa Barat. Yang dari Jogja, yang dari Malang ya, yang dari Kudus itu pada mengeluh pariwisatanya karena dari Jawa Barat sudah tidak diperbolehkan oleh Gubernur Jawa Barat ya. Studi tor begini udah nggak boleh. Sini banyak lubang tapi ditambel-tambelin sih. Ini sepertinya ini kolam garam ya, petani garam ini guys, di Pati Rembang ini ya. Tuh kolam garam ini. Sedang menyemai garam. Terkenal ini di sini di Pati Rembang ini, penyemaian garam produksi itu. Ya, kita izin melintas saja di Kota Rembang. Bangkit, tapi jalanan amburadul. Apa yang mau dibangkitin? Jalanan rusak, banyak lubang itu tuh. Waduh, kacau guys. Lubangnya banyak tuh ya, tambelannya pada nggak bener. Ini insinyurnya beneran insinyur apa jangan-jangan tukang jahit ini ya, nambelnya pada begini guys. Tuh. Kadang tambelannya tinggi ya, kadang ada yang pendek, jadi seperti polisi tidur gitu kan, nambel jalan apa menyulam jalan gitu kan. Tuh, waduh, bahaya ini. Ya guys, kita tadi udah
sholat asar dulu di musola ini, musola Al Kamil. Sekalian nunggu sholat maghrib. Itu di atas itu ada petilasan Sunan Bonang ya. Sini ramai ini ternyata. Tuh. Bisa ngeliat sunset juga di depan ya. Tempat wisata murah ini, bayar parkir 2.000 aja. Sambil lihat sunset, kita nunggu buat sholat maghrib. Sambil ngopi-ngopi biasa. Ya, oke guys. Sekarang jam 6:30. Masih di tempat yang tadi. Habis sholat maghrib dulu di musola itu. Tanggung. Kita lanjut perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin Allahumma amin. Ini petilasan Sunan Bonang. Ini kita ke kanan arah Gresik, Tuban, Lamongan. Cari ini dulu cucian steam. Ini motor dekil, nggak enak dilihatnya. Ini sebelah kiri laut ya guys, tuh pas pinggir laut ini. Lauk asin guys, banyak yang jual ikan asin ya. Mantep. Kita cari cucian steam dulu ini. Jalan malam dari Rembang ini, Bang Flat akan stay di Gresik dulu ya, nggak di Surabaya tapi di Gresik karena ada teman. Jadi mau ketemu teman sambil ngopi di Gresik, stay dulu di Gresik. Dari sini masih 4 jam ke Gresik. Jadi touring santai aja ya. Gelap sekali ya di sini, nggak ada penerangan sama sekali. Ini lampu jalan guys. Bagaimana ini? Tapi lautnya indah tuh ya, diterangi sinar bulan. Jadi ada cahaya-cahaya yang keluar dari dalam air. Keren sih. Ini kalau pagi mantep ini pemandangannya. Ini ada tiang listrik, tiang lampu, tapi nggak dinyalain. Aneh ya. Bagaimana cara kita agar bisa menyadarkan para pemimpin daerah ini ya, dan pemerintah, lampu jalan mati tidak hidup guys. Ini bagaimana ya? Ya alhamdulillah, selamat tinggal Jawa Tengah. Kita memasuki Provinsi Jawa Timur ya. Agak gelap guys karena lampunya pada nggak nyala. Sekarang jam 7.17 malam. Masih lurus, santai-santai aja ya, nggak ngebut-ngebutan. Sambil lihat-lihat, siapa tahu ada yang buka cucian steam kan, kita sambil nyuci. Ya ini kita masih di Tuban guys ya. Sebelah kiri kita ini pantai ya, pantai di Tuban. Cuma gelap jadi nggak kelihatan.
habis Tuban, Lamongan, baru Gresik. 2 lagi. Mungkin sekitar 3 jam lagi masih ya. Sekarang baru jam 7.30 ini. Setengah 8 malam. Ini Bang Plat salah ya, menggunakan kaca helmnya yang iridium lagi, gelap. Baru cobain kaca filmnya yang iridium, ternyata gelap, nggak seperti yang aslinya. Ini banyak tanah ini di kiri jalan ya. Gelap-gelap aja ini guys. Pabrik semen Gresik, namanya Gresik ya, pabrik semen Gresik, tapi adanya di Tuban. Gresiknya masih jauh padahal. Tiba saatnya kita di pinggir pantai di Tuban nih, tempat healing. Ya sebenarnya bukan tempat healing sih, tempat muda-mudi nongkrong lah ya, muda-mudi nongkrong gratis. Ada yang jual minuman, kopi atau gorengan tuh ya. Sebelah kiri ini pantai nih guys, cuma pantainya nggak bagus, airnya butek, keruh. Kita izin melintas saja ini kota Tuban ya. Sini juga ada kelenteng juga, ini kelenteng besar guys, atau kuil Buddha ya. Kuil Buddha atau kuil ini ya, Konghucu mungkin ya. Tuh ya, ini di sebelah kanan nih. Besar juga ini. Sepertinya Konghucu ya guys, bukan Buddha. Ini alun-alun Tuban ya, besar sampai belakang guys. Sampai belakang. Coba kita lewat sini ya. Tuh rame, wisata gratis. Ada masjidnya tuh ya, Masjid Agungnya cantik ya, Masjid Agung Tuban, keren guys. Cantik Masjid Agung Tuban, terang. Delman juga dikasih lampu. Kita lewat Lamongan aja ya, nggak lewat lurus. Selamat jalan Kabupaten Tuban. Wah, kita sudah meninggalkan Tuban ini. Tinggal satu lagi guys, Lamongan, Babat dan Lamongan ya kalau nggak salah. Ini sungai luas banget ya, ngeri. Takut. Sungai panjang ini guys, lebar. Bojonegoro kiri, kita Lamongan lurus. Aduh, udah mulai pegel guys, ini sudah 12 jam ya total. Sudah 12 jam. Ngabers.
kita gas terus, masih semangat walaupun sudah 12 jam total ya, sambil dipakai sholat, sampai sambil dipakai istirahat juga kan tadi di jalan. Macet apa loh, banyak jalan bergelombang ini ya di Babat sampai Lamongan ini. Sebelah kanan macet apa loh ya, ini karena banyak jalan bergelombang rusak ya. Jadinya lama tuh ya. Benar-benar harus hati-hati motor yang melintasi Babat Lamongan. Ini orang Jawa Timur ini wajib nih hukumnya mengarak gubernur dan wakil gubernurnya, wajib diarak ini keliling Jawa Timur menggunakan motor, jangan menggunakan mobil. Kalau enggak kebiasaan ini ya. Parah ini tuh, bergelombang lobang ya. Nggak tahu uang APBD-nya untuk apa gitu ya. Ini parah ini jalan, harus diarak. Coba itu LSM ya, atau KPK atau masyarakat ya, mengajukan lah ya pemeriksaan ke KPK ini. Ini sudah 2 periode seperti ini Gubernur Jawa Timur nih dan wakilnya ya. Tidak ada tindakan ini. Parah guys. Kasihan yang naik motor ini, harus benar-benar berhati-hati. Salah sedikit aja udah bahaya ini. Soalnya lawannya truk besar ini ya. Harus benar-benar waspada ini. Tuh ya. Udah jalanan gelap ya. Jalanan rusak. Waduh. Harus diprotes di kantor DPRD ini dan diarak ya, diarak menggunakan motor ini gubernur dan wakil gubernurnya ini. Jadi biar merasakan gitu naik motor seperti apa gitu. Masih di Lamongan ini. Jadi di Jawa Timur itu lamanya ya kita karena jalanan rusak. Lamongan Plaza. Oh, ini ada stasiun kereta ini, stasiun kereta Lamongan guys. Depannya ada Lamongan Plaza. Enak, turun kereta langsung ke mall ngopi. Sekarang jam 9:10 guys, sudah di kota Lamongan ini. Cuman ya ini jalan ya amburadul. Selamat jalan Lamongan. Besar doang ininya ya kan, tapi jalanannya amburadul. Gapuranya doang besar, mewah, megah ya. Tapi jalanannya konyol, parah guys. Mungkin sudah lupa ya dengan kewajibannya kepada rakyatnya ya, itu pimpinan daerahnya ya. Nanti nyalain pemerintah pusat dah ya kan. Lagu lama kaset kusut. Padahal setiap daerah itu diberikan ya, diberikan dana itu dari pusat untuk membangun. Terus ada juga pajak-pajak yang dipungut langsung untuk daerah. Tapi kemana gitu kan? Masyarakat ini protesnya ke pemerintah pusat semua rata-rata ya. Sama seperti di Aceh gitu ya, seperti di
Bali gitu, di Timor atau di Sulawesi gitu. Ya katanya pembangunan tidak adil, tidak merata. Ya padahal yang memimpin orang sana juga gitu loh. Gubernurnya, bupatinya, wali kotanya. Kemana uangnya gitu loh. Kalau mau protes ya demo di sana. Kantor gubernurnya. Kalian kerja apa enggak gitu loh. Jangan protesnya ke pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu hanya pengawasan, urusan izin luar negeri, hukum gitu ya. Itu baru pemerintah pusat. Untuk urusan daerah ya masing-masing kepala daerahnya. Tanya langsung kepala daerahnya mana duitnya gitu. Ya pajak-pajak masyarakat ini kemana gitu kan. Jalanan amburadul gitu. Tanggung jawabnya ini ya gubernur kalau seperti ini provinsi. Masih beberapa kilometer lagi nih guys ke Gresik ya. Karena ini lamanya karena ya jalanan rusak. Jadi kita nggak bisa di atas rata-rata kecepatannya kan. Harus hati-hati. Ya, alhamdulillah kita akhirnya sudah sampai kota Gresik. Tepat jam 9.34 waktu Indonesia Barat. Oh ini mallnya ya. Oke guys, sekian dulu ya video singkat saya hari ini. Mudah-mudahan sedikitnya bisa bermanfaat dan menghibur untuk kalian semua ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Hari ini Bang Plat akan cari penginapan dulu ya di kota Gresik dan istirahat. Ya, yang belum subscribe, yang belum like dan belum komen, silahkan dibantu subscribe-nya agar channelnya terus berkembang ya guys. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.